Sebentar. Baterainya melemot sebentar ya. PPT-nya Bu Irma sudah muncul. Sudah, Ibu. Oke, kita mulai aja ya pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Irma sampaikan nanti bisa menambah pengetahuan saudara khususnya tentang hidangan oriental. Di sini Bu Irma mau mengkaji hidangan oriental dari negara Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Yang mana 4 negara ini merupakan bagian dari negara Asia. Ya, walaupun Indonesia juga, nanti ada Cina, ada Jepang. Tapi untuk pertemuan di pagi hari ini, Bu Irma akan membahas 4 ini. Karena di 4 negara ini perbedaannya tidak terlalu jauh antara pola makan yang ada di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kalau kita bicara tentang hidangan oriental, kita harus mengetahui sejarah perkembangan pengolahan makanan, khususnya di negara-negara oriental. Jadi di zaman dahulu, jadi pertama kali manusia menemukan api itu tujuannya untuk apa? Tidak hanya untuk memasak. Jadi waktu pertama kali api ditemukan itu tujuannya itu menghangatkan badan, ya, untuk menjaga dari serangan binatang buas di malam hari. Jadi karena belum ada listrik, kemudian ditemukanlah api di tengah hutan gitu, karena dulu kan belum banyak rumah seperti sekarang ini ya, zaman dulu mungkin masih jarak antara rumah satu dengan rumah lain itu sangat jauh, bahkan masih banyak hutan belantara, masih banyak binatang buas. Jadi pertama ditemukan api itu tujuannya biar badannya anget, ya, binatang-binatang buas itu tidak mendekat. Ya, jadi tahu kalau ada binatang buas yang mau mendekat itu dia akan ketakutan kalau ada api yang sangat menjulang tinggi gitu. Kemudian secara kebetulan ada beberapa sekelompok orang ya waktu menyalakan api untuk menghangatkan badan sambil makan. Ya, sambil makan waktu itu dia menyembelih hasil buruannya, kemudian dimakan, ya. Lalu tanpa sengaja daging itu dilempar pada api. Jadi tanpa sengaja daging itu dilempar di dalam api. Kemudian timbullah aroma. Ada aroma yang beda. Karena sebelum melempar daging ke dalam api itu tidak ada aroma apa-apa. Hanya aromanya ya aroma api yang netral, kemudian di kondisi gelap gulita di hutan, posisi kedinginan dan kelaparan, kemudian melempar, timbullah aroma harum. Dari aroma harum itu 1 orang mencari, 2 orang mencari, akhirnya ditemukan daging yang ada di dalam bara api itu. Kemudian diambil, maka disitulah pertama kali proses pengolahan masakan ditemukan. Ternyata
daging atau bahan makanan yang diolah, waktu itu berarti kayak dibakar ya, karena dilimpah dalam api, menghasilkan aroma yang harum dan teksturnya menjadi lebih lunak. Ya, teksturnya menjadi lebih lunak. Rasanya lebih enak. Ya, enak dalam arti pencernaannya dia nggak terlalu apa itu keras untuk mengunyah makanan daging tersebut. Disitulah pertama kali ditemukannya. Setelah dicicipi ternyata mudah dikunyah, rasanya lebih nikmat dibandingkan daging yang mentah. Waktu itu belum dikasih bumbu, belum dikasih rasa garam karena memang dia di tengah hutan, orang yang lagi mendaki gunung tidak tidak membawa bekal bumbu ya, dia hanya mendaki gunung aja lalu makannya nanti berburu binatang kemudian dimakan dan tanpa sengaja daging itu terlempar ke api lalu menimbulkan yang sangat harum dan ternyata daging itu ada perubahan dari segi warna, dari segi aroma dan yang tidak kalah adalah dari segi teksturnya. Ternyata lebih enak. Ya, lebih enak. Kemudian dengan perjalanan waktu maka itu dipergunakan untuk proses pengolahan makanan. Baru ditambah rempah-rempah yang lain. Ada garam, ada merica, ada bumbu-bumbu yang lain yang bisa menghasilkan hidangan daging yang lebih lezat tentunya. Ya, sejak itulah lahir proses pemasakan makanan. Kemudian kalau hari ini kita bicara tentang hidangan oriental, karena konteks kuliner pangan lokal itu kan arah ke hidangan oriental dan kontinental. Apa yang saudara ketahui tentang hidangan oriental dan kontinental? Ada yang mau berargumen, ada yang paham atau tahu tentang hidangan oriental dan kontinental? Siapa yang mau berargumen? Apa itu hidangan oriental dan apa hidangan kontinental? Secara sekilas tadi sudah Bu Irma sampaikan, begitu juga waktu kontrak kuliah sudah Bu Irma sampaikan sedikit ulasan tentang hidangan oriental dan kontinental. Ayo siapa yang mau menyampaikan pendapat itu? Saya Ibu. Ya, siapa? Mbak Rizka? Saya Gusti. Oh ya, ayo Mbak. Nah, kalau Oriental itu kayak tadi kan dari Singapura, terus dari Thailand, Malaysia, terus kalau kontinental tuh kayak dari Amerika, Eropa gitu. Iya. Jadi hidangan oriental itu mengkaji hidangan-hidangan dari negara Asia. Asia Tenggara ya tadi disampaikan, nanti hari ini akan membahas dari Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, mungkin minggu depan kita akan membahas dari Cina, ada Jepang, ada India ya, plus Timur Tengah ya. Timur Tengah tidak masuk bagian dari oriental, kalau kontinental lebih ke arah Eropa. Eropa konteksnya ya ada mana itu Italia, ada Amerika, ada Jerman, tetapi konteks dari dan kontinental secara internasional, secara keseluruhan pola makannya ya ada hidangan appetizer, soup, main course, dessert, and beverage ya. Oke, jadi hidangan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Perancis, Inggris, Amerika, Australia, atau negara-negara Eropa. Kalau oriental, masakan yang berasal dari negara kepulauan di Asia yang kaya akan rempah-rempah. Artinya hidangan oriental itu lebih cenderung banyak menggunakan rempah-rempah. Indonesia termasuk negara Asia. Daerah Sumatera, daerah Kalimantan banyak pengolahan atau membuat masakan itu banyak menggunakan rempah-rempah karena kita kaya akan rempah-rempah itu. Ya, kaya akan rempah-rempah. Makanya banyak sekali orang mengatakan bahwa rempah-rempah yang kita gunakan untuk proses pengolahan makanan itu bisa berfungsi sebagai pangan fungsional. Jadi kalau di S1 kan ada mata kuliah ke arah pangan fungsional kan ada. Anda sebagai sudah mengambil
jenjang yang S1, Anda bisa menggali lebih banyak rempah-rempah apa yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan kita, ya. Untuk kesehatan kita. Karena sekarang itu kan trennya tidak hanya obat-obat kimia, obat-obat farmasi, tapi lebih tren ke arah obat-obat herbal. Walaupun farmasi juga sudah mengolah obat-obat yang dari herbal. Ya, cuman kelemahannya kadang-kadang sebagian orang membuat produk olahan dari herbal itu kadang-kadang tidak diuji klinis, ya tidak diuji klinis, jadi tidak tahu berapa komposisinya, kita harus makan seberapa, kalau kelebihan efeknya apa, kalau kurang efeknya apa. Kadang-kadang kelemahannya di pengusaha-pengusaha yang kecil itu dia sudah membuat berbagai macam produk olahan makanan yang berfungsi sebagai pangan fungsional tetapi tidak diuji klinis. Ya, besok kalau Anda skripsi kan ada yang mengambil skripsi dengan diuji coba pada tikus itu. Itu kan berarti sudah sampai ke uji klinis. Kalau D3 kan nggak sampai ke sana. Cuman risiko konsekuensinya kalau Anda mengambil sampai ke uji klinis pasti konsekuensinya tentunya biaya. Kalau biaya tidak masalah buat mahasiswa, Anda bisa mengkaji berbagai macam produkmu sebagai pangan fungsional dengan melalui uji klinis yang dari tikus. Kalau Anda terlalu berat biayanya, Anda bisa bersama-sama dengan temannya. Jadi misalnya membuat produk apa, kemudian diuji cobakan, ya karena biayanya banyak, ditanggung berdua, nanti variabelnya bisa beda. Misalnya yang satu untuk apa ya? Misalnya Anda arahnya ke penyakit diabetes gitu, yang satu melihat kandungan apa, yang satunya apa gitu itu bisa. Jadi memperingan biaya daripada skripsi saudara. Jadi itulah gambaran umum tentang hidangan kontinental dan oriental. Untuk pertemuan ini kita akan membahas hidangan oriental terlebih dahulu. Ya. Di hidangan oriental yang termasuk di sini Thailand, Filipina, Malaysia. Ini 3 negara ini lebih mendekati selera masakan Indonesia. Tapi kalau Cina, Jepang, Vietnam atau RRC, Jepang, Vietnam itu mengikuti masakan Cina. Yang umumnya kalau Cina itu tidak terlalu banyak rempah-rempah, tetapi dia lebih mengutamakan adalah bawang putih, garlic. Jadi bawang putih yang sudah dibuat powder, ya. Jadi masakan-masakan oriental kontinental itu lebih banyak menggunakan bumbu-bumbu yang sudah dikurangi kadar airnya, bumbu-bumbu yang sudah dibuat powder. Pasti risiko konsekuensinya harganya relatif lebih mahal dibandingkan bumbu-bumbu yang segar. Ya, biasanya kalau kita praktikum membuat produk hidangan dari oriental, kontinental, kalau menggunakan bumbu rempah-rempah yang sudah dikeringkan dalam bentuk powder, biasanya saya alihkan diganti yang segar saja. Kalau ada bawang putih, kita bisa mencari dengan mudah, tidak kesulitan, harganya lebih murah, lebih fresh, lebih baik menggunakan bawang putih segar daripada menggunakan garlic yang sudah dalam bentuk powder. Untuk masakan India, Pakistan, Burma yang umumnya mempunyai ciri berbumbu tajam dari Timur Tengah. Kalau Timur Tengah ini mendekati kalau tempat kita ya daerah Padang. Karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan untuk proses pengolahan masakan India, Pakistan atau mungkin Turki ya, Arab gitu ya. Semua dari negara Timur Tengah. Jadi perbedaannya untuk susunan makanan utama kalau hidangan kontinental ini merupakan satu rangkaian. Jadi yang terdiri dari protein hewani, makanan pokok dan sayuran. Jadi kontinental ini dia kalau kita makan itu kan satu rangkaian. Jadi kan ada sup sendiri, main course sendiri, lalu dessert sendiri. Tapi kalau oriental itu bisa terdiri makanan pokok, lauk, pauk dan sayuran bisa menjadi satu hidangan lengkap ya, lengkap gitu. Kemudian diracik apa ya diracik.
disajikan secara bersama-sama. Kalau di makanan utama kan tidak, dan biasanya untuk kontinental itu protein hewani porsinya lebih besar dibandingkan makanan pokok, karena makanan pokok di sana kentang sama apa itu roti ya. Kalau di Oriental kan makanan pokoknya masih lebih banyak dari beras atau nasi. Jadi perbedaan pola makannya, kalau hidangan Oriental dari segi makanan pokok, ada beras, ada bakmi, ada jagung, dan porsi daripada sumber karbohidrat ini lebih banyak dari protein hewani. Ya, jadi kalau kita makan porsinya sumber karbohidrat sama protein hewani lebih banyak karbohidrat. Di negara Malaysia seperti itu, di negara Singapura juga seperti itu. Tapi kalau untuk kontinental atau negara-negara Eropa, makanan pokoknya kentang. Porsi karbohidratnya lebih sedikit dibandingkan dengan protein hewani. Anda kalau makan steak, kan protein hewaninya kan banyak, bisa 100 gram, 150, bahkan sampai 200 gram. Tapi sumber karbohidrat, side dish-nya, apakah itu kentang, apakah itu sayur dari wortel atau yang lainnya, itu porsinya relatif sedikit. Jadi berbanding terbalik dengan oriental dan kontinental, khususnya untuk makanan pokok. Dan untuk lauk pauk, kalau hidangan oriental itu terdiri dari protein hewani dan nabati. Ya, jumlah porsinya lebih sedikit daripada makanan pokok. Walaupun ada beberapa negara Asia Tenggara yang kadang-kadang tidak menggunakan nabati, tetapi lebih banyak hewani. Cuman porsinya dia tidak sebanyak sumber karbohidrat. Tapi kalau untuk kontinental, porsi protein hewani merupakan makanan utama. Ya, dia mengambil protein nabati itu dari sayuran atau dari kacang-kacangan. Apa itu kacang panjang, apakah itu kacang merah, apakah itu kacang kedelai itu. Tetapi tidak wajib harus protein hewani dan nabati kalau kontinental. Kalau oriental itu kan harapannya ada protein hewani nabati. Kenapa oriental lebih ditekankan hewani nabati? Karena dari segi sosial ekonomi ditekankan protein hewani saja, dari daya beli pasti kurang, karena Indonesia pendapatan per kapitanya relatif rendah, satu. Dan yang kedua, kenapa kita dianjurkan juga mengkonsumsi protein nabati, karena dari kelompok kacang-kacangan itu bisa diolah, diproses menjadi tempe, tahu, dan lain sebagainya. Tapi kalau negara kontinental itu nggak tahu. Tempe nggak ada. Kalau oriental kan ada. Mungkin istilahnya yang beda ya, tofu gitu. Bahkan di beberapa tahun yang lalu, tempe itu hampir diakui makanan tradisional orang Jepang. Karena orang Jepang itu kan orangnya cerdas. Artinya cerdas itu kalau dia ada sesuatu produk, kemudian dia gali, dia pelajari sampai mendalam kelebihan dan kelemahannya, kemudian dia mengakui bahwa ini punyanya Jepang. Jadi beberapa tahun lalu isu itu muncul, padahal hidangan tempe itu merupakan makanan tradisional khas Indonesia. Ya, memang kita proses pembuatan tempe kedelainya agak susah yang dari lokal, mayoritas kan import, ya itu. Dan dari segi sayuran, susunannya berdiri sendiri, standarisasi berat belum ada. Ya, sayuran kalau menurut bahan penukar itu kan 100 gram sekali kita makan. Dalam satu hari harapannya kita bisa 2 porsi, bahkan sampai 2,5 porsi, berarti 250. Tetapi kenyataannya yang kita konsumsi tidak seperti itu. Mungkin dalam satu hari kita hanya mengkonsumsi 100 gram sayur, alhamdulillah, atau 50 gram, lebih baik daripada tidak gitu ya. Tapi kalau untuk negara Eropa atau hidangan kontinental, sayuran merupakan satu rangkaian dalam makanan utama dan jumlah porsinya sama dengan jumlah sumber karbohidrat. Kan kentangnya sumber karbohidrat ditambah dengan sayuran. Jadi jumlahnya relatif sedikit.
Kenapa di sana sayurannya relatif sedikit? Karena di dalam pola konsumsi, pola makan di negara kontinental itu selalu diakhiri dengan dessert. Apakah itu buah segar atau buah dari olahan. Kalau di Indonesia itu harusnya juga ada seperti itu, tapi kenyataannya kan belum semuanya menerapkan pola makan yang seimbang seperti itu di Indonesia. Kita aja kalau di rumah kalau pas beli buah ya mungkin 1-2 hari kita makan buah bisa berlebih dari porsinya. Tapi hari ketiga atau mungkin hari keempat belum sempat beli buah ya kita nggak makan buah. Tapi kalau negara Eropa tidak, selalu diakhiri dengan dessert setiap kali makan, kecuali breakfast. Breakfast itu karena dia bisa breakfastnya jus, ya hanya jus, tapi tidak harus buah, ya atau mungkin hanya buah potong boleh. Kemudian dari segi bumbu, kalau di negara Oriental itu menggunakan bumbu segar yang langsung diracik atau langsung haluskan, langsung dipakai. Tetapi kalau untuk hidangan kontinental banyak yang menggunakan bumbu-bumbu instan, ya yang siap pakai, ya yang sudah diolah, yang sudah dikurangi kadar airnya, otomatis daya simpannya lebih tahan lama dibandingkan bumbu-bumbu yang masih segar. Dan teknik pengolahan kalau makanan oriental itu sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Walaupun ada sebagian negara yang sudah menggunakan teknik pengolahan yang simpel, singkat, dan cepat seperti negara Cina, negara Jepang. Tapi kalau kita bicara teknik pengolahan di Indonesia, membuat rendang menggunakan teknik pengolahan yang membutuhkan waktu lama. Kemudian ada beberapa pengolahan yang memang membutuhkan waktu lama. Kemudian di Arab juga seperti itu. Di India juga menggunakan teknik pengolahan yang membutuhkan waktu yang lama. Kalau kontinental kan nggak simpel. Anda masak daging tidak harus direbus dulu ya. Karena apa negara-negara kontinental itu apabila mau membuat produk makanan mencari kualitas bahan makanan yang memang bagus, yang the best. Kalau kita beli daging gitu, kita biasanya daging ada yang tidak semuanya membeli bagian khas dalam, mungkin ada bagian paha, ada yang bagian kaki, jadi membutuhkan teknik pengolahan yang lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan daging yang bagian khas dalam. Dan cara penyajiannya, kalau oriental lebih simpel, karena dalam satu pinggan atau satu piring itu sudah terdiri dari makanan pokok, ya bisa dimakan sekali sekali gitu. Dalam sekali makan kita sudah bisa makan sumber karbohidrat, ada sayur dan lain sebagainya. Tapi kalau di negara kontinental itu bertahap ya, sesuai dengan gilirannya. Kalau pertama gilirannya itu makanan hidangan pembuka ya pembuka dulu baru dimakan. Setelah dimakan habis kemudian muncul sup. Sup habis baru main course atau makanan utama. Makanan utama setelah itu dessert. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang hidangan oriental, ya. Dan struktur menunya terdiri dari makanan pokok, lauk dan sayuran. Tapi kalau kontinental itu struktur menunya itu kalau sekarang sih 3-5. Appetizer, soup, main course, dessert. Ya kadang-kadang appetizer-nya itu ya salah satu nggak pakai sup atau mungkin hanya sup. Tetapi kalau menu klasik di negara Eropa, khususnya Perancis, itu masih ada menu klasik Perancis. Inggris itu masih ada. Coba Anda bayangkan mengkonsumsi atau makan dengan menu yang sampai 13 giliran. Jadi misalnya dan appetizer ada hot, ada cold. Dan supnya macamnya banyak. Ada yang krim, ada yang clear. Atau mungkin ditambah lagi sup yang sesuai unggulan dari negara tersebut. Dan main course kadang-kadang tidak hanya main course dari daging, ada main course daging, ada ayam, ya, kemudian ada ikan. Jadi menu gilirannya lebih banyak. Makanya postur tubuh di negara-negara Eropa itu badannya lebih besar dibandingkan negara-negara yang Asia.
Karena itu tadi pola makannya dia asupannya relatif banyak dan berlebih. Kalau di waktu kecil asupan proteinnya banyak, asupan makanan yang lainnya lebih lengkap, lebih banyak, lebih komplit gitu, pasti akan menghasilkan postur tubuh yang lebih besar. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi makanan dari suatu negara adalah tergantung letak geografisnya, ya. Nanti misalnya di daerah Malaysia itu bagaimana letak geografisnya. Di Cina, di Jepang ada yang Cina Barat, Cina Timur, Cina Selatan, ya semuanya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri sesuai dengan letak geografisnya. Kemudian juga agama, adat, dan budaya. Ya, Malaysia masih kental dengan agama Islam, ya sama dengan negara kita. Malaysia, Indonesia itu kan masih serumpun. Ya, walaupun adat dan budayanya sangat beda, tetapi untuk keyakinan, ya keyakinannya itu hampir sama. Kalau keyakinan sama itu pola konsumsinya juga tidak jauh berbeda. Dan sosial ekonomi atau income per kapita yang paling tinggi di Asia Tenggara, income per kapita itu ya Singapura. Ya, Singapura itu income per kapitanya tinggi. Jadi kalau Anda kebetulan besok dapat rezeki, kemudian Anda bekerja di suatu negara, khususnya negara Asia Tenggara, kalau ada di Singapura, antara pendapatan dan pengeluarannya itu hampir seimbang. Tapi di sana sangat dihargai, sangat menghargai kinerja seseorang. Jadi walaupun dia tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, tetapi kerjanya itu berat, kemudian membutuhkan waktu yang lama, dia menghargai tenaga itu mendapatkan income yang lebih banyak. Tapi kalau di Indonesia, semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka harapannya income-nya semakin baik. Tapi kalau tingkat pendidikannya rendah, apakah itu SMP atau SMA, kalau dia ingin mendapatkan income yang tinggi, ya dia harus usaha kerja keras dengan berwirausaha. Tapi kalau dia mau kerja ke seseorang, ke perusahaan, pasti income-nya tidak begitu baik dibandingkan yang tingkat pendidikan tinggi. Kemudian kemajuan iptek. Kemajuan iptek ini semakin canggih teknologinya, maka penggunaan sumber daya manusia semakin kecil, semakin rendah. Contoh, di perusahaan rokok. Zaman dulu membuat lintingan rokok itu masih manual, jadi membutuhkan sumber daya manusia yang banyak atau pegawai yang banyak. Walaupun di situ banyak sekali tingkat pendidikannya SMP, SMA banyak yang dipakai karena hanya untuk membentuk rokok itu. Tapi dengan kemajuan iptek sekarang SDM yang dibutuhkan tidak terlalu banyak karena sekarang udah lebih canggih. Banyak sekali alat-alat yang bisa untuk mencetak rokok dengan cepat dan menghasilkan jumlah yang relatif lebih banyak. Jadi itulah yang mempengaruhi makanan dalam suatu negara. Dan kita bahas sekarang dari negara Thailand dulu. Negara Thailand itu kan terkenal dengan keramah tamahannya, terkenal dengan senyumannya. Sebenarnya tidak jauh beda dengan Indonesia. Indonesia itu juga terkenal ramah tamahnya. Ya, budaya kita banyak. Di Thailand pun juga seperti itu. Jadi untuk ciri hidangan di negara Thailand itu biasanya dia lebih suka yang rasanya tajam. Jadi lebih suka rasa yang lebih pedas. Karena di negara Thailand itu ciri makanannya itu kombinasi dari Indonesia, Cina dan Malaysia. Cina itu simpel, kalau Indonesia sama Malaysia itu proses pengolahannya masih lama, tetapi banyak yang menggunakan chili, ya, banyak yang menggunakan cabai. Dan rasanya di sini untuk negara Thailand hampir sama dengan negara kita, ada hidangan yang manis, asin, asam, dan pedas. Cuman di sana tidak ada yang dominan manis banget seperti masakan kita gudeg atau bacem. Ya, di sana ada yang rasa manis, tetapi manisnya bukan manis seperti khasnya gudeg sama
tempe dan tahu bacem ya. Jadi perpaduan antara manis, asin, asam dan pedas. Jadi rasanya lebih ke arah nano-nano. Dan penampilannya menarik dan di sana mempunyai budaya yang masih dilestarikan sampai sekarang. Jadi setiap ada acara seremonial, ada tamu tertentu atau tamu negara itu pasti diberikan atraksi tari klasik khas Thailand ya. Dan biasanya di sana yang menari itu adalah gadis-gadis yang masih remaja itu. Jadi jarang yang menari laki itu jarang. Jadi perempuan karena kecantikan orang Thailand dan ciri khasnya itu tadi murah senyum ya, ramah dan menggunakan musik tradisional. Jadi masih melekat. Kalau di Indonesia tuh ya seperti di Bali punya khasnya tari Bali, kemudian di setiap daerah pasti mempunyai ciri khas tari sendiri. Kalau di Ponorogo ya terkenal reoknya. Kalau di mana Madura terkenal apa ya? Tari apa yang pakai jaran itu, kuda itu. Ya, semuanya punya budaya masing-masing. Dan pola konsumsi untuk makanan pokok di sana masih nasi, hanya namanya kau. Jadi makanan pokok di negara Thailand itu namanya kau. Kalau di Indonesia kan namanya nasi. Dan lauk pauknya masih sama dengan negara kita, ada daging, ada unggas, ada seafood. Tetapi di sana jarang menggunakan telur. Ya, dia lebih menggunakan protein hewani. Yang sering digunakan adalah daging, ayam maupun seafood. Sayurannya sama karena di sana termasuk negara yang tropis. Kemudian penutupnya, dessertnya bisa buah, bisa es krim, bisa manisan, bisa lebih bervariasi di sana. Kalau di tempat kita kan ya hanya buah atau es. Kalau di sana lebih bervariasi, ada buah, ada es krim, ada berbagai macam manisan. Jadi kalau kita di Jawa Barat, sana kan banyak sekali manisan itu. Ya, manisan bisa dipakai untuk hidangan penutup. Kemudian hidangannya di sana itu bentuknya itu tidak terlalu besar. Lukcup. Ya, lukcup itu hidangan yang bentuknya kecil atau bit size. Jadi maksimum itu 2 gigit kalau kita makan. Karena harapannya kalau kita makan 1 kali gigit, kita kunyah, waktunya tidak terlalu lama, kemudian tinggal 1 gigitan lagi dimakan dengan habis. Tapi kalau di Indonesia katakanlah lemper gitu ya, dulu kan potongannya gede, kita makan biasanya sampai 4-5 kali gigit. Jadi membutuhkan waktu lama. Kadang-kadang kalau orang nggak suka, habis dimakan 1 gigit nggak suka langsung sisa makanan banyak yang terbuang. Tapi kalau di negara Thailand bentuknya mungil-mungil dan selalu menggunakan aroma kue itu lebih banyak menggunakan bunga melati maupun bunga mawar. Kalau di Indonesia kan paling menggunakan vanila, ya strawberry, variasinya kan seperti itu. Yang lebih banyak ya kalau di Indonesia adalah original. Jadi kalau di negara Thailand tidak, ya dari bunga melati maupun bunga mawar. Dan hidangan yang terkenal di sana ada sayur kare, hanya istilahnya yang beda. Jadi nanti saudara pelajari istilah-istilah hidangan di setiap negara. Sayur kare itu namanya apa? Kengpet, kengcut itu untuk sup, kemudian untuk saus atau sambal namanya nampla atau namprik ya. Itu merupakan sambalnya dari negara tersebut. Kemudian koman somtam itu nasi gurih. Tadi sama seperti kita. Kita juga punya nasi gurih, di sana juga ada. Dan yang terkenal adalah tom yam goong. Tom yam goong itu kan sup udang asam pedas atau sup seafood asam pedas. Yang mana di Indonesia itu sudah banyak orang yang mengkonsumsi hidangan tom yam ini atau sup udang atau sup seafood dan rasanya asam pedas. Kemudian makanan harian untuk negara Thailand biasanya kalau untuk sarapan dia hanya menghidangkan nasi dengan lauk pauk tok sama dengan orang Indonesia atau mungkin bubur ayam bisa, bubur yang dimakan dengan ikan
Ya seperti di Manado itu kan ada bubur Manado kemudian dimakan dengan ikan. Jadi sama, tidak jauh beda dengan gaya style orang Indonesia di negara Thailand. Kalau makan siang lebih sederhana, ya itu tadi ada nasi gurih. Kalau dilengkapi dengan macam-macam, ya ada daging, ada acar, ya seperti nasi gurih kita. Kemudian untuk hidangan yang manis di sana juga banyak. Ya, surikoyo seperti tempat kita, ketan surikoyo yang ketan dimasak seperti lemper, atasnya dikasih telur sama gula, ya. Hampir sama irisannya, ya, bentuknya, snacknya, pola makannya dari sarapan, makan siang maupun makan malam itu hampir sama dengan orang Indonesia. Jadi kalau nanti ada kesempatan lalu Anda COVID sudah berlalu, biasanya kan ada KKL ya. KKL itu ada yang ke luar negeri ada, yang di dalam negeri ada. Ya yang luar negeri ini ya konsekuensinya biayanya pasti lebih mahal. Nggak tahu sasarannya mau kemana. Dulu kan di Singapura, kalau nggak salah Singapura, Malaysia, nanti mau bisa kemana boleh, Anda boleh mengusulkan itu. Biasanya kan kita tampung. Yang penting sudah aman COVID-nya ya gitu. Itu pola konsumsi yang ada di negara Thailand. Kemudian menu hariannya makan pagi, makan siang, makan malam. Nanti Anda pelajari ya. Di sini pilihannya banyak. Ada nasi, ada lauk hewani, ya. Kemudian ada sayur, ya semuanya lengkap. Kalau makan siang biasanya lebih lengkap dibandingkan makan pagi. Itu juga makan malam. Kemudian ini gambarnya Koman Somtam, ya. Jadi kalau di Thailand itu ya ini nasinya itu menghidangkannya itu menggunakan bambu. Kalau tempat kita kan sudah termasuk tradisional ya yang bambu-bambu itu. Tapi kalau kita di resto jajan biasanya satu wakul itu menghidangkannya juga menggunakan bambu. Kemudian ini ada ayam panggangnya yang dilengkapi dengan saus. Ini sayurnya simple, ya sangat simple. Dan nasi ayam common kayak ini kan hampir sama dengan nasi Hainan ya, nasi Hainan. Jadi banyak hidangan yang diolah yang tanpa digoreng. Jadi dengan kondisi sekarang minyak goreng yang sulit didapat atau harganya relatif tinggi bisa diolah tidak harus digoreng, bisa dikukus atau direbus maupun dibakar ya. Jadi mengurangi minyak ya. Kemudian tom yum ini salah satu gambar sup seafood ya. Ini karinya orang Thailand, ini nasi gorengnya jadi campuran ada nasi, ada tauge, ada udang. Kemudian kalau makan di sana juga masih tradisional ya menggelar tikar. Kemudian ini hidangan-hidangan dari negara Thailand yang sudah terkenal beach side ya. Jadi tidak terlalu besar atau lungcuk. Di tempat kita juga sama seperti kueku yang dalamnya ada kacang hijau. Cuman kalau di Indonesia itu bentuknya kan bulat, ada yang merah, ada yang hijau. Tapi kalau di Thailand itu bentuknya dibuat macam-macam. Ada yang berbentuk cabai, ada yang berbentuk buah jambu, ada yang berbentuk buah anggur. Dan di Indonesia sekarang sudah banyak hidangan-hidangan seperti itu. Itu sebenarnya hidangan khas dari negara Thailand. Yang kalau di Indonesia ya tidak jauh beda dengan kue-kue, hanya bentuknya lebih manis untuk negara Thailand. Kalau Indonesia ya hanya bulat. Tapi sudah banyak sekali yang menjual hidangan Thailand seperti ini. Dan hidangan dari Malaysia. Kalau dari Malaysia itu gaya masakannya sama dengan Indonesia karena masih serumpun dan dekat dengan Indonesia. Berbumbu tajam, kemudian corak hidangannya sangat bervariasi karena di sana itu mayoritas Muslim ya otomatis menghindari daging babi ya. Kalau orang yang beragama Hindu menghindari daging sapi. Ya, hidangan yang terkenal di sana ada ikan biryani, nasi lemak, kemudian korma, nasi kari kambing. Malaysia itu banyak mengkonsumsi daging dari kambing ya, banyak sekali kambing, ikan, daging. Ya ayam lengkap
di negara Malaysia itu protein hewaninya lengkap sama seperti negara kita, negara Indonesia ya. Kemudian menu makanan sehari-hari di negara Malaysia itu ada nasi lemak. Nasi lemak itu ya seperti nasi gurih, sup kambing kita juga ada di sana, ada telur dadar, ikan asin, sambal. Ini coba melihat menu paginya kan sama dengan masakan kita atau orang Indonesia. Cuma di sana nasinya namanya nasi lemak karena setelah dikukus dia diberi sedikit apa itu lemak, bisa lemak dari daging sapi atau lemak dari ayam atau lemak-lemak nabati margarin. Jadi seperti apa bayi atau balita. Balita itu kalau kita memberikan pertama PMT ASI, kemudian kita perkenalkan bubur atau apa untuk mendapatkan lemak itu waktu kita memberikan asupan pada babynya bisa ditambah sedikit minyak atau margarin. Kan kalau untuk makan siang atau sore dia variasinya lebih banyak. Ada lauknya ada yang dari daging kambing, ada yang dari ikan ya, ada yang dari ayam ya, ada buah ya, ada minuman. Ya, itu salah satu contoh makanan sehari-hari tinggal dikembangkan. Nasi lemaknya mau diberi lauk apa dari kambing atau dari ayam atau dari telur ya, itu juga untuk makan siang maupun makan sore yang selalu ada buah segarnya. Karena ini merupakan dessert di Malaysia itu karena banyak mengkonsumsi lemak, makanya di sini selalu diakhiri dengan hidangan dessert atau buah segar. Dan hidangan dari Singapura ya. Kalau Singapura itu kan terkenal negara yang apa ya, penduduknya itu lebih bervariasi. Karena di sana banyak sekali pendatang ya, walaupun mayoritas persentase tertinggi orang Singapura itu adalah Cina. Tapi dari Indonesia, dari Pakistan, India, Eropa itu banyak yang di sana. Karena itu kan apa ya, jantung kotanya negara Asia itu ya Singapura itu. Tapi biaya hidupnya relatif lebih tinggi. Di sana pusat makanannya sangat enak karena sudah banyak pendatang dari Cina, Melayu, dari Indonesia, dari Pakistan, dari India, dari Eropa, semuanya ada di sana. Cuman Bu Irma belum bisa bercerita banyak, hanya sekedar melihat, membaca referensi karena Bu Irma memang belum pernah melihat langsung atau mendatangi langsung di negara Singapura. Ini Singapura, Malaysia itu kan dekat dengan Indonesia ya. Tapi Bu Irma belum ada kesempatan untuk datang ke sana ya. Kayak masakannya di sana terkenal dengan nonya. Jadi campuran dua tradisi Melayu dan Cina. Ya, nonya. Ciri hidangannya berbumbu tajam dan pedas, banyak menggunakan rempah-rempah dan chili powder. Jadi dia kalau menggunakan cabai, ya itu bukan cabai segar, tapi cabai yang sudah dibuat powder. Jadi kadar airnya sudah berkurang sesuai standar SNI-nya, kemudian daya simpannya bisa menjadi lebih lama. Makanya petani-petani cabai yang ada di Indonesia ini harus ada yang menangani, khususnya ahli pangan, ahli gizi, supaya cabai-cabai itu tidak jatuh harganya yang sudah tua, udah yang tidak laku, yang belum busuk ya, mendekati busuk yang sudah layu itu harusnya segera dijemur, dibuat ini chili powder supaya tidak rugi petaninya karena tidak banyak yang mengolah. Perusahaan besar seperti Indomie, Sarimi itu mengambil dari petani, dia mencarinya ya cabai-cabai yang fresh, cabai-cabai yang masih bagus, segar, kemudian dia dibuat chili oil atau chili powder. Tapi banyak sekali petani-petani kadang-kadang yang cabainya itu tidak habis dibeli tengkulak atau tidak habis dibeli pedagang, dibiarkan begitu saja, kadang-kadang membusuk, itu kan sangat disayangkan itu. Akhirnya menjadi limbah. Kalau udah menjadi limbah, aromanya akan mengganggu di lingkungan sekitarnya. Kalau tadi ada yang
menangani yang peka, seorang akademisi sebelum cabai itu membusuk, kan bisa diolah menjadi chili powder maupun chili oil ya. Sudah meningkatkan nilai jual daripada cabai tersebut. Kemudian jenis masakannya tadi terkenal dengan Nyonya. Jadi Nyonya style. Nyonya style itu biasanya nasi yang dilengkapi dengan lauknya ayam dan kopi. Kalau Kashmir style itu nasi yang lauknya pakai daging. Tapi kalau Sichuan style itu nasi yang lauknya pakai bebek dan minumnya wine. Ya, jadi Nyonya style itu aslinya di Singapura. Kashmir style itu pengaruh dari Timur Tengah. Sichuan itu kan pengaruh dari negara Cina. Ya, jadi kalau Anda di Singapura, Anda mau pakai Nyonya style atau Kashmir style atau Sichuan style masih bisa, cuman Anda jangan minta wine, Anda bisa kopi maupun teh. Dan yang terkenal di sana fish white crab sauce. Jadi kalau negara Singapura atau negara Asia Tenggara yang lain, kalau punya hidangan yang terkenal, kita sudah bisa menggambarkan fish white crab sauce. Kira-kira ini hidangan dari apa? Dengan membaca judul fish white crab sauce, kira-kira Anda sudah bisa menebak ini hidangan seperti apa? Halo? Kepiting yang dikasih saus, Bu. Nah, bukan kepiting. Jadi fish, jadi ikan yang diberi saus kepiting. Jadi seperti itu kita sudah, kalau kita alergi misalnya kepiting atau alergi ikan, kita nggak akan mengambil itu. Tapi kalau masakan Indonesia, sayur asem, Anda bisa nggak kalau belum pernah mengenal sayur asem itu kayak apa ya? Karena namanya itu tidak, nama masakannya itu tidak menggambarkan dari masakannya itu. Satu contoh, beef noodle Singapore style. Beef noodle Singapore style. Ini apa? Yang kedua apa? Hidangan apa? Mie goreng ala Mie goreng Singapura. ala Singapura. Anda sudah bisa menebak. Nanti kalau saya membeli beef noodle Singapore style, berarti saya akan mendapatkan bakmi goreng. Ya, karena apa? Menggunakan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh semua negara. Kalau tempat kita bakmi Jowo, orang akan bingung karena di bahasa internasional bakmi Jowo kan susah. Ya, gitu. Jadi besok endingnya kalau kuliner pangan lokal itu kan ujiannya tim atau kelompok menyusun hidangan appetizer, sup, main course, dessert. Jadi ya gunakan menu-menu yang internasional namanya. Bisa diterima orang membaca itu udah tahu, oh berarti nanti saya maamnya mie goreng, oh saya nanti maamnya dari ikan, misalnya daging ya beef white apa gitu, atau chicken atau egg, gitu. Orang sudah tahu, oh ini bahan dari telur, bahannya dari ikan, ini bahannya dari daging, ini bahannya dari yang lainnya sudah tahu. Bahkan ada yang menggunakan atau dilengkapi dengan metode memasaknya. White noodle itu mie goreng. Atau bisa juga fish white crab sauce barbecue gitu. Atau fish barbecue white crab sauce gitu. Jadi ikan yang diolah menggunakan metode barbecue. Itu sudah menggambarkan produk makanannya. Kemudian bumbu yang sering dipakai untuk negara Singapura itu ada chili powder. Kalau Indonesia kan pakainya cabai segar. Kalau di sana menggunakan chili powder, koriander itu ketumbar, soy sauce itu kecap, lemon grass itu serai, cinnamon itu keningar. Ada yang udah tahu keningar? Ada yang belum tahu keningar? Kalau rempah-rempah kita itu ada ketumbar, ada serai, ada keningar, ada pala, ada merica, ada apa itu, macamnya banyak. Ya, rempah-rempahnya banyak. Di negara Singapura juga banyak. Tapi yang lebih banyak dipakai adalah serai, keningar, nutmeg itu pala. Di sana juga ada bumbu-bumbu yang namanya 5 spice powder. Jadi terdiri dari 5 rempah-rempah
yang sudah diolah menjadi satu bagian, lalu dibuat dalam bentuk powder yang terdiri dari kayu manis. Jadi keningan itu kayu manis kalau orang Indonesia mengatakan. Ada merica, ada adas, ada cengkeh, ada jinten. Ya. Kemudian ada di sana namanya garam masala, itu terdiri dari ketumbar, jinten. Black pepper itu apa? Black pepper itu apa kira-kira? Lada hitam. Lada hitam. Kalau lada biasa apa Mbak namanya? Istilah kuliner atau istilah asingnya. Kalau lada hitam black pepper, kalau merica biasa cayenne pepper. Ya, cayenne pepper. Ada kapulaga, ada kayu manis, ada cengkeh, ada pala. Jadi dari beberapa bumbu-bumbu ini ya disangrai ya. Kenapa disangrai terlebih dahulu? Setelah itu dihaluskan dalam bentuk powder supaya tahan lama. Disimpan bisa tahan lama. Ya, jadi besok kalau Anda penelitian membuat produk khususnya yang pangan, tidak hanya melihat proteinnya, tidak hanya melihat antioksidannya, tidak hanya melihat, biasanya kan mahasiswa itu kalau nggak menguji antioksidan, serat, protein seperti itu, tapi belum pernah sampai ke daya simpannya. Timbul mikrobanya itu di hari keberapa. Jadi biasanya daya simpannya itu pada diabaikan karena memang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Kalau hanya melihat antioksidan, kemudian serat, melihat protein, Anda uji, Anda lihat sudah berhasil. Tapi kalau melihat daya simpannya kan Anda harus dalam satu hari, disimpan 1 hari di suhu ruang sudah muncul mikrobanya atau belum, masih layak. Udah dilihat lagi 2 hari, lihat lagi 3 hari sampai masih aman produk itu dikonsumsi. Biasanya mahasiswa kalau saya lihat penelitian yang pangan itu jarang yang menguji sampai atau melihat sampai ke daya simpan. Ya, itu. Kemudian hidangan dari negara Filipina. Ya. Dan dari Filipina berbumbunya tajam, banyak menggunakan santan kalau di negara Filipina. Ini juga perpaduan dari negara barat dan timur. Coba Anda perhatikan namanya kalau menu pagi atau sarapan itu namanya ensaimadas. Kalau di tempat kita kan sarapan. Negara Eropa namanya breakfast. Ya. Kalau di Filipina namanya ensaimadas. Maknya apa? Makan paginya apa ya? Hanya roti. Ya, kemudian ada makan siang, kemudian di antara makan siang dan makan malam namanya hidangan merienda. Merienda itu kalau di tempat kita kan selingan jam 9, selingan jam 3. Di antara makan siang dan malam atau di antara makan selingan makan pagi dan makan siang yang jam 9 dan jam 3. Kalau di Eropa namanya brunch. Kalau di Filipina namanya hidangan merienda. Kalau di tempat kita ya hidangan selingan jam 9 maupun jam 3. Artinya pola konsumsi yang ada di negara Asia Tenggara itu tidak jauh beda, sama. Hanya namanya yang beda, istilahnya yang beda. Ya, istilahnya yang beda. Dan bumbu yang sering dipakai bay leaf. Bay leaf itu bisa dianalogkan seperti daun salam. Jadi nanti kalau ada resep yang menggunakan bay leaf, ya Anda ada di Semarang sudah ada orang jual bay leaf itu sudah ada. Tapi itu sebetulnya sama dengan daun salam. Kalau orang Indonesia mengatakan daun salam, kalau orang Barat namanya bay leaf. Itu tidak jauh berbeda, ya. Dan saffron itu bisa dianalogkan seperti kunyit. Karena saffron ini memberikan warna pada masakan, yang memberi warna kuning. Dan sim sauce, ada saus udang, ada jahe, ada paprika. Paprika itu apa? Paprika itu apa? Sejenis apa? Jenis cabai, Ibu. Cabai ya. Cabai yang besar. Tapi
pedasnya tidak setajam cabai rawit ya. Kalau Indonesia itu kan bertingkat. Ada cabai rawit itu pedas banget, cabai keriting pedas. Kalau cabai yang besar, cabai merah besar itu ya tidak sepedas, hampir sama menyerupai paprika. Cuman kalau paprika itu kan dagingnya lebih tebal, bentuknya lebih besar, warnanya itu macam-macam. Ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang merah. Kalau tempat kita ya hanya merah sama orange ya, atau hijau ya, tempat kita hijau ada ya. Tetapi dari segi tingkat kepedasan ya masih pedas, masih tajam cabenya Indonesia daripada paprika. Dan ada black pepper atau bumbu-bumbu lain yang memang dibutuhkan di dalam proses pengolahan itu. Kemudian hidangan yang terkenal ya ada suman. Suman itu ketan yang dimasak dalam bambu. Kemudian dihidangkan dengan kelapa parut dan gula. Kalau di negara kita atau di Indonesia yang menyerupai hidangan seperti ketan yang dimasak dalam bambu, apa namanya? Yang daerah Sumatera kalau tidak salah. Biasanya dijual kalau di bulan Ramadan, itu muncul sebagai hidangan takjil. Ada yang tahu? Lemang. Lemang. Ya, lemang. Itu kan juga dari ketan ya. Ketan yang masuk dalam bambu lalu dibakar. Ya sama dengan kita, cuman kalau lemang itu sudah kelapanya sudah dicampur di dalam. Kalau suman ini dimakan tersendiri. Dan istilah es krim di sana namanya buko. Dan istilah bakmi namanya pangsit. Ada pangsit kuisado, pangsit linglong, pangsit molo. Kalau pangsit kuisado itu sup mie. Pangsit lilong itu mie goreng. Pangsit molo ini mie rebus. Nah sama, cuman kita istilahnya mie goreng, mie rebus, sup mie, kan gitu. Kalau di sana istilahnya namanya pangsit linglong. Apa tadi? Pangsit kuisado apa? Sup mie, Bu. Yang linglong? Goreng. Yang molo rebus. Ya. Dan ada hidangan yang terkenal juga di Singapura namanya adobo. Adobo ini masakan dari daging atau ikan yang dimasak seperti opor. Tapi dia kuahnya tidak sebanyak opor kita. Opor kita itu kan ada yang masak kuahnya banyak, ada yang kuahnya kental sedikit, ada yang kuahnya hanya areh, ada. Kalau di adobo sana, di negara Singapura sana itu kuahnya dia kental. Ya, kuahnya kental. Jadi seperti opor kita. Jadi nanti kalau pas Singapura ada hidangan adobo, oh itu pasti seperti opor. Anda bisa mencoba itu. Mungkin kalau mahasiswa ada kesempatan jalan-jalan kemanapun karena Anda sudah mengambil atau memilih program studi apa itu gizi, Anda perlu menambah wawasan tentang makanan. Karena apa? Anda bisa mengikuti tren makanan apa supaya kalau nanti Anda bekerja di instalasi gizi atau dimanapun yang dituntut untuk menyusun menu, Anda wawasannya sudah banyak dan tergantung konsumennya siapa. Nanti kalau Anda misalnya bekerja, kalau di sini kan ada sekolahan yang semesta itu kan kerjasama sama orang Timur Tengah Turki. Jadi di sana kalau pas ada tamu atau ada orang dari Turki ya hidangnya disajikan ya hidangan Turki. Kebetulan ahli gizinya kan ada alumni dari Muhammadiyah, waktu itu dia masih D3, sama alumni dari Poltekkes Semarang. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti kalau Anda bekerja di rumah sakit internasional, kalau di sini Columbia, ya tidak menutup kemungkinan di situ banyak sekali atau ada pasien, bukan banyak ya karena di Indonesia ada pasien mungkin yang dari India, ya daerah Kendal itu kan ada pabrik tekstil ya, jadi banyak yang dari India atau mungkin yang dari Arab, Arab betul Arab yang belum lama domisili di Indonesia. Anda harus bisa memberikan menu atau untuk pasien yang memang bukan orang Indonesia atau mungkin orang Singapura, orang Thailand dan sebagainya. Ya, jadi kalau pas ada kesempatan mungkin di Semarang atau apa, Anda bisa
menyisihkan uang sedikit untuk jajan yang masakan-masakan dari negara Asia maupun negara Eropa, ya itu. Kemudian ada sampalok. Sampalok itu semacam sayuran yang direbus dengan air beras. Anda tahu air beras itu tajin gitu loh. Tajin itu biasanya kalau di daerah atau di pinggiran di pedesaan itu masih dipakai untuk pengganti ASI. Karena air beras atau tajin itu kan kandungan vitamin B-nya masih bagus, masih banyak. Orang yang sosial ekonominya tidak mampu memberikan susu formula atau mungkin kekurangan ASI-nya tidak produksi terlalu banyak, dia diberi air beras. Jadi setelah dikaru berasnya kemudian muncul airnya itu ya yang sudah tercampur dengan beras, Anda coba sekali-sekali Anda cicip, itu enak, itu gurih. Vitamin B-nya sangat bagus. Ya, kemudian dicampur dengan tomat, bumbu-bumbu yang lain untuk hidangan sampalok. Dan ada pinakbit, ya. Ini hidangan sayuran yang ditumis, ya. Kemudian dicampur dengan daging, ya. Atau bisa dimakan atau dibuat seperti sambal ikan dalam botol itu kan ada. Jadi sayuran yang ditumis campur daging, kemudian sedikit dihaluskan tetapi tidak terlalu lembut, ya bisa dijadikan sebagai lauk. Dan Arrozala Valenciana ini merupakan masakan nasi yang sangat istimewa untuk pesta. Ya, jadi ada nasi, kemudian yang diisi dengan daging, diisi dengan istilahnya lauk, ya. Kemudian ada yang dibentuk digulung, ada yang dibentuk kayak kebab, ada yang dibentuk kayak intinya itu kan beras ketan, ya. Tidak hanya ketan semua, jadi perpaduan dari beras dan ketan supaya dia lebih merekat. Kalau digulung boleh, dibentuk apapun boleh. Jadi itu kan kalau sekali makan gitu itu sudah lengkap, ada nasinya, ada lauknya. Kalau tempat kita mungkin arem-arem gitu. Kalau arem-arem itu kan dari beras yang dimasak, yang dalamnya kan biasanya kita isi. Ada yang diisi ayam, ada yang diisi cuma sambal goreng kentang, ada yang diisi sambal goreng tempe. Jadi waktu kita makan itu sudah merupakan sumber karbohidratnya ada dari beras, lalu lauknya ada, mungkin di situ ada tempe atau mungkin sedikit ayam atau sedikit aku ya ini sebentar lagi dah. Ya, ya itu. Arrozala Valenciana, ya. Kemudian ada arroz kaldu. Arroz kaldu, chicken tinola arroz kaldu itu nasi liwetnya orang Singapura yang sudah dicampur dengan ayam. Jadi masaknya itu sudah ada potongannya ayam, kemudian menghidangkannya itu unik. Ya, menghidangkannya itu unik, dikasih potongan daun bawang, ya, irisan daun bawang sama dikasih bawang putih goreng yang sudah disangrai lalu disajikan. Enak itu. Biasanya nanti kalau praktek biasanya dipraktekkan. Jadi hidangan-hidangan dari negara Asia itu yang memungkinkan, yang mudah, yang menyerupai masakan kita biasanya saya praktekkan supaya mahasiswa ada tambahan wawasan. Oh ternyata hidangan ini sebetulnya bisa dipakai atau diterapkan di Indonesia karena bahannya ada, mudah dibuat, rasanya juga enak. Dan kalau chicken tinola itu ya kayak seperti semur ayam yang dimasak seperti semur ayam gitu ya. Dan yang terakhir menu hariannya dari negara Filipina, ya ada dari makan pagi ada nasi goreng, lauknya ada ikan asin, ya sama prinsipnya sama. Makan siang sama malam prinsipnya sama. Ini hanya salah satu contoh menu harian dari negara Filipina. Tadi ada negara
Malaysia, ya, ada Singapura, ya, maupun negara Thailand. Saya kira itu ini saya sudah di kode, maaf saya buru-buru tidak bisa memberikan yang terbanyak karena terkait di sini Bu Irma itu barengan dengan praktek, ini Bu Santi ada kegiatan lain, jadi harus Bu Irma akhiri. Untuk yang tidak jelas mau menanyakan disimpan minggu depan bisa ditanyakan ya. Baik, Bu. Ya, mohon maaf waktunya keburu-buru tidak bisa sampai selesai. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, izin live ya. Iya, Bu.